ngomong dari gangguan persen jadi inget nih. Jadi inget gini, Dok, kalau kita ngomong masalah alergi, ya karena anaknya kan ada leaky gut ya tadi ya, ada leaky gut. Kalau misalnya Dok, anak itu terlalu sensitif alerginya, ya, anak itu bisa loh berulang alergi terhadap suplemen. Karena alergi itu bisa terjadi terhadap apa aja, termasuk alergi terhadap obat anti alergi ada. Saya balik-balik ketemu pasien alergi obat anti alergi ya. Kemudian banyak pasien-pasien kita karena memang orangnya sensitif alergi itu bolak-balik alergi sama apa? Sama suplemen. Jadi gak heran gitu loh. Kalau ada alergi itu ya nanti kita atasi, kita terapi. Dan Bapak Ibu juga gak usah kaget, dalam artian kaget gini. Dok, kok kayaknya di terapi anakku tambah error ya dok ya. Ini ada satu yang di Banjarmasin, saya tambah error ya dok ya. Ya karena anakmu saking sensitifnya alergi, kesenggol apapun tuh alergi, padahal itu dewa penolongnya dia alergi. Nah solusinya dok, apa saya nggak boleh dok pakai suplemen lain? Boleh, tapi apakah suplemen lain itu anakmu tidak alergi? Nah kalau misalnya alergi, lah kamu mau beli berapa banyak, berapa ratus suplemen, sampai ketemu yang cocok, yang nanti akhirnya anakmu akan alergi lagi. Itu jawabannya ya. Sehingga saya mikir ya lebih baik yang kita punya sekarang aja kita beresin, kita lakukan terapinya ya nanti kita setelah terapinya selesai ya sudah kita minum lagi. Ya itu yang menjelaskan ya. Terus kalau alergi makanan jangan pernah jawab makanannya biasa. Karena Bapak Ibu nggak pernah ngundang saya makan di sana, saya nggak tahu makan biasanya kayak apa gitu loh. Harus detail ya makanannya seperti apa. Terus ada orang tua lagi nanya, dok ini kan terapinya jarak jauh. Masa saya disuruh ngirim contoh makanan, dok? Ya memang nggak bisa ngirim contoh makanan. Tapi gini loh Bapak Ibu, kira-kira loh, kalau kita mikir sama-sama, ini coto Makassar. Nah, coto Makassarmu sama coto Makassarnya warung itu sama atau enggak? Kalau bumbunya sama persis, mungkin frekuensinya sama, alerginya anakmu sembuh. Nah, kalau enggak sama, mau sampai jelek tak terapi pakai coto Makassar yang punya warung, ya nggak pernah sembuh gitu loh. Makanya kenapa kita mintanya adalah contoh makanan yang ada di rumah. Di Bekasi ada satu yang, waduh, amit-amit, bukan Bekasi ya, sama Rinda, wah amit-amit, omongannya susah banget ya. Tolong bawain contoh makanan dari rumah. Ya Bekasi juga sih ternyata ya. Ya dibawain dok, tapi nggak dimasak. Lengkuasnya yang masih bentuk lengkuas. Maksud kita tuh ya kalau dalam bentuk sop ya dalam bentuk sop yang sudah dicampur gitu. Gak usah bawa satu porsi, nggak bakal dimakan kok. Cuman bawa sampel. Karena itulah frekuensi yang khas, frekuensi yang khusus, yang sudah jadi, yang sudah tercampur. Bukan satu-satu. Wortelnya masih utuh wortel, telurnya masih mentah. Nah, ini buat apa buat kita? Kita maunya yang udah kecampur, yaitu frekuensinya khusus, frekuensinya khas. Itu maksudnya kita mau butuh sampel makanan yang sehari-hari. Ya, ini kebetulan ingat nih gara-gara baca ini ya. Anak yang sensitif ya, ada yang nanya kebetulan tentang contoh makanan. Oke, lanjutin lagi. Ini masih laporan ya nama orang tua dan teman. Dok, kenapa setelah suplementasi anak saya face-nya terasa ada pasir? Apa ada pengaruhnya? Ya nggak tahu. Ya kalau kamu nggak mau, pengen tahu, stopin aja. Stopin suplementasinya, apakah tetap ada rasa pasir? Karena saya nggak tahu. Gimana caranya saya tahu ada rasa pasir atau enggak ya? Karena kan macam-macam penyebabnya. Bukan belum tentu karena suplemen. Karena bentuk jenis makanannya, jenis macam-macamnya bisa. Ya, nggak tahu. Ya, jawabannya saya nggak tahu. Ya polusi ya. Kalau kamu curiga, stop aja suplementasinya. Kalau nanti stop suplementasinya nggak ada rasa pasir, baru kita selidikinya. Kenapa ada rasa pasir? Jujur saya nggak tahu. Ya, ini baru ibu sekali yang nanya tentang pasir. Aku nggak pernah ditanyain masalah pasir, dan jawaban saya tidak. Oke. Sebentar, ini masih laporan ya. Masih laporan orang tua ya. Masih mana? Nah ini Bu Gloria. Dok, apakah ada hubungan anak saya hasil tes adrenalin dan diabetes dengan saya tidak suka pegang pensil? Maybe. Kalau kenanya di bagian tertentu dari otak, ya. Karena aku nggak ingat tuh satu-satu kalau ditanya ya. Karena aku nggak punya kayak tadi aku ditanya masalah alesan ya, ales apa aku nggak tahu ya. Karena aku nggak punya hasil tesnya. Dan aku nggak bakal inget loh. Satu lembar itu satu anak aja 130 lembar ya. Belum lagi aku ngurusnya Indonesia Raya, aku nggak bakal inget anakmu satu-satu. Ya.
Bisa aja, nanti dibaca aja di tes asirannya di bagian autism care itu ada bagian otak yang mana yang kena. Kalau masalah kesulitan tidak suka megang pensil, mungkin gangguannya di motorik. Motoriknya kena, di korteks cerebrinya mungkin kena. Ya. Jujur aku nggak tahu dengan pasti. Bukan karena nggak tahu, karena aku nggak baca hasilnya. Ya. Aku nggak bisa lihat satu-satu per anak. Itu Gloria ya. Bisa, kesulitan tidak suka megang pensil bisa kalau yang kena di bagian otak tertentu, biasanya di bagian korteks cerebri. Oke, next. Next. Tinggal baca kok next ya. Kebiasaan ya. Bu Gloria lagi. Dokter pernah jawab komen saya bahwa bisa saja ada hubungan riwayat anak pernah kejang karena demam tinggi dengan gejala ST. Iya. Karena kalau anak kejang itu anak yang kekurangan suplai oksigen, defisiensi oksigen. Nah, kalau bagian otak tertentu ya dengan bagian otak tertentu kekurangan oksigen, otak itu bisa mati ya, sel jaringan itu mati. Kalau mati berarti kan fungsinya terganggu. Ya. Tapi saya punya famili dengan anak yang pernah beberapa kali kejang, padahal suhunya masih 38. Nah, saya lihat sebenarnya nggak tahu Bu, anak saya juga kejang berapa kali Dokter Mariska, kan tetap jadi dokter. Nggak tahu Bu, ya, nggak tahu. Harus diperiksa anaknya yang keponakan ibu ya, anaknya familiar diperiksa, ada masalah. Tapi by the way, anak saya Mariska sendiri, Dokter Mariska yang kita kenal itu yang cantik itu, ya selama kecil udah kejang berapa kali Bu. Saya sampai mikir wah jadi anakku nanti jadi idiot nih karena kita berpikir zaman dahulu kalau anak kejang itu jadi anak nggak pintar. Buktinya tetap jadi dokter di usia yang jauh lebih muda dibandingkan teman-temannya yang lain. Ya, IQ-nya lebih tinggi dari saya. Malah saya sekarang mikir, kalau anak itu nggak kejang, IQ-nya jadi berapa? Ya, ya nggak tahu jawabannya ya. Enak jawabnya nggak tahu. Seorang ngapain dong kalau buat acara konsultasi kok jawabnya nggak tahu. Nah, memang nggak bisa dijawab, datanya nggak ada. Ya. Bukan karena dokternya nggak mau jawab, datanya nggak ada. Ya. Evolusi lagi, dok suplemen yang diimprint apakah bisa hilang ke imprint? Ya, hilang sih enggak, rusak iya. Ya. Rusak iya. Itu kayak orang kalau nonton TV ada orang ngebreak. Ya, jadi nggak cocok lagi. Nyimpennya itu dari tempat yang jauh dari magnet, jauh dari frekuensi. Ya, nyimpennya ya itu sulit ya, kita nyarinya sulit. Ya, selama ini kita tetap buat ya kita usahakan kita lindungi ya kita simpan jauh ya, nggak dimasukkan kulkas ya, masukkan kulkas malah kena radiasi ya. Banyak orang-orang yang nyimpannya itu di lemari obat. Ya, tapi saya ingatkan ya hati-hati karena dia ada punya nyimpan sifat untuk menyimpan frekuensi. Kadang-kadang bau obat pun disimpan sama dia ya. Jadi nanti suplemennya jadi bau obat. Ya. Ya, biasanya simpan di tempat biasa aja ya, yang jauh dari radiasi. Ya. Gitu. Yang sudah diimprint itu ESO, ya oil itu sudah diimprint ya. Kemudian yang sudah diimprint lagi itu ini Bu Umi ya, Bu Umu namanya. Itu Sinbio sama satu lagi Proof D itu yang sudah kita imprint. Yang pernah kita imprint itu Biostrat. Ya. Ini mungkin mau kita imprint lagi Biostrat. Ya. Tapi yang lebih penting, ini kemarin baru negosiasi, sudah tak sampaikan sih sama yang jual ya. Tapi yang jual tetap masih punya kendala di masalah distribusi. Saya mau imprint enzim Bapak Ibu. Nanti yang setuju, saya imprint enzim tolong kasih komen ya. Karena enzimnya yang ngabisin duit itu justru enzim yang ngabisin duit ya, bukan yang lainnya. Yang lainnya itu dikit yang pakai banyak itu enzim. Boros enzim ini ngabisin duit ini. Ini mau saya imprint. Kendalanya mereka adalah ngirimnya, karena mereka itu punya target per daerah, per cabang. Nah, kalau saya maunya itu dikirim di satu tempat di Bekasi, gitu ya, atau di Matahati, biar bisa kita imprint. Ini mereka belum setuju. Ya kita kendala ya, kalau kita imprint, kalau mereka nggak setuju, ya kita ngirimnya nanti gimana? Ya. Masih kendala. Ya. Ini sudah dijawab ya Bu Linda ya, boleh dicampur Sinbio, Biostrat, boleh ya, boleh dicampur. Ya. Tapi kenapa Sinbio dimasukkan di sini? Kan Sinbio itu minumnya sebetulnya di pagi hari ya. Tapi tetap boleh dicampur. Ya. Tapi benar ya, tadi campurnya jangan pakai yang panas ya. Jangan minum susu. Pak Jarot ya. Kapsul dari Sinbio tidak apa-apa untuk anak-anak. Enggak apa-apa. Karena ada info ada anak bisa cerna kapsul. Ya memang harus dicerna. Kalau nggak dicerna kan keluarnya tetap kapsul. Ya. Ini nggak ngerti maksudnya pertanyaannya Pak Jarot ya. Kapsul itu memang bisa dicerna. Kalau nggak bisa dicerna, ya masuk kapsul keluar kapsul ya nggak ada gunanya. Ya bisa dicerna memang ya, nggak ada masalah. Dan ini memang kosong dipakai untuk apa ya? Untuk latihan minum kapsul.
Nah, ini pertanyaan Pak Jarod lucu ya. Lucunya apa? Anak saya sampai sekarang nggak dikasih, Dok. Ya, nggak apa-apa. Buktinya anak-anak saya yang lain, yang selain anaknya Pak Jarod, bisa nelen kapsul juga sampai sekarang juga nggak apa-apa, Pak. Ya, ya. Terserah lah ya. Jawabannya terserah lah. Ya. Fungsilah. Ya. Dok, untuk minum enzim itu sesaat itu, apakah sebelum makan banget atau 1-2 menit? Bebas lah. Mau setengah jam, 1 jam sebelum makan pun nggak apa-apa. Asal anaknya setelah itu makan. Ya. Mau beda cuma 1-2 menit ya nggak apa-apa. Ya. Mau langsung mau makan banget, ya terserah. Nggak ada masalah. Ya. Kalau menurut aturan di kotaknya itu ya 1 jam sebelum makan. Tapi yo 1 jam sebelum makan itu bikin stres orang tua. Kenapa? Wis rasanya kayak gitu, terus setelah itu nggak mau makan. Terus orang tua kalut ya. Kalut telepon ke saya. Dokter, anak saya udah kadung minum enzim, dok, tapi nggak mau makan. Apa ususnya nggak dicerna, dok? Enggak, ya aman ya. Malah ada beberapa penelitian saya yang terakhir ya sama dokter Mariska kemarin ya. Saya uji coba ya di beberapa pasien di diri kami juga ya. Ternyata untuk anak-anak yang gangguan BAB, ya, BAB-nya tidak bisa lancar. Kalau malam sebelum tidur, selain Sinbio, kita tambahkan 1, gak peduli berapapun, anaknya tidak makan loh. Tidak makan apa-apa, kita tambahkan 1 kapsul enzim malam sebelum tidur. Tidurnya bagus, ya, tidurnya berarti bagus, yes. Dan BAB-nya jadi bagus. Ya, ini sedang kita selidiki ya kerjanya. Ini ternyata barang herbal ini, walaupun nggak mencerna makanan dan nggak mencerna usus, ya tetap aman. Karena dia itu melapisi dinding usus, dan dia punya efek kerja yang lain. Ya. Efek kerjanya yang lain apa? Memperlancar BAB. Ya. Tapi pemberiannya cuma malam hari ditambah dengan Sinbio. Ya, ini baru hipotesanya kami, ya sedang kami uji coba. Nanti yang anaknya punya gangguan tidur, ya punya gangguan BAB, boleh dicoba. Kalau malam dikasih 1 kapsul aja, tidak peduli umur berapapun kasih 1 kapsul. Ini terakhir Ibu Rona. Apa bisa bersamaan dengan makan? Boleh dicampur sama makanan ya, asal Ibu nanti belajar dari pengalaman ya. Begitu dari dicampur makanan, makanannya langsung lunak, langsung mencair. Ya, karena sifatnya dia menghancurkan makanan. Dicampur makanan langsung seperti itu. Kemudian yang terjadi adalah yang berikutnya adalah gangguan bau. Ya, baunya ya. Baunya sangat herbal sekali. Ya, anak jadi gak suka makan. Ya, hati-hati. Ya, eksperimen dulu. Bu Ana. Dokter maaf. Katanya alergi tidak bisa sembuh. Iya. Tapi kalau penyebab leaky gut berarti kalau sudah ditambal apa masuk? Iya, masih alergi. Cuman alerginya kita kendalikan. Dan lagi karena bisa karena aturan. Iya, benar. Cuma definisi alergi sekarang kan susah. Susahnya gini loh. Ada orang makan ikan, terus mukanya bentol-bentol bengkak gitu. Itu alergi enggak? Alergi. Terus orang itu diterapi pakai Bicom. Terus setelah itu orang itu setelah diterapi Bicom, makan ikan lagi mukanya enggak bengkak-bengkak. Sembuh enggak? Ya, sembuh dong. Tapi sekian tahun lagi, alergi itu bisa timbul lagi. Bisa lagi nanti dia makan ikan bengkak-bengkak lagi bisa. Jadi alergi bisa sembuhkan enggak? Nah, itu yang Bicom bisa kerjakan. Ya. Jadi terserah kamu, Bu. Ya, mau kalau gitu nggak usah diterapi, ya terserah. Kalau gitu mau diterapi, ya terserah. Ya, itu pilihan karena belum ada teknologi yang sebagus Bicom. Yang bisa orangnya sembuh terus nggak pernah kumat-kumat lagi itu nggak pernah ada. Ya, alergi ya tetap ada. Cuma saat ini bisa nggak kita kontrol gejala alergi kita tanpa obat? Bisa pakai Bicom. Ya. Siang dok, Bu Mevi. Ya, ini mami favoritnya. Mami favoritnya di FV Group. Ya, ini orang yang sangat banyak membantu orang lain ya. Sampai dikenal di grup-grup tetangga ya. Wah, luar biasa ya. Siang dok, mau nanya kalau kondisi Nikola sekarang ini kena alergi bisa Bicom seminggu 2 kali. Bisa. Apalagi terapinya kan beda ya. Jadi kalau seminggu 2 kali itu biasanya kita ambil jarak itu sekitar per 3 hari. Karena kan jarak terapi itu kan 3-5 hari. Jadi bisa. Biasanya kalau alergi kayak gitu kita ngejar target. Ngejar targetnya apa? Misalnya akhir tahun ya, mau liburan sekolah gitu ya. Atau kalau ada kondisi emergensi. Kondisi emergensi misalnya apa? Dok, selain saya beresin alergi, saya mau meningkatkan kapasitas otak. Jadi 1 kali terapi kita terapi beresin alergi, nanti kunjungan berikutnya kita terapi untuk beresin yang lain. Itu sudah pernah kita kerjakan juga untuk orang yang di Makassar. Kalau
Bulis ada di sini ya. Kita kemarin kerjakan untuk Yuan juga seperti itu. Ya. Oke. Ini memang undermetilasi kok ya. Sudah 1 bulan hidung gatal, buntu, kepilek saat subuh jam 3 atau jam 5. Cek kacang, ya. Tolong dicek apakah dia terpapar sama kacang, sama biji-bijian. Ya, nanti terapis tolong dicek ya. Biji-bijian kacang selain dingin sama selain dari hirup. Ya.